Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan kami Waalaikumsalam. dari kelompok 25 dengan yang beranggotakan itu saya sendiri, Oki Saputra dengan NIM 22 10 95 2036 dan rekan saya. Saya Fadlan Dewalhaq dengan NIM 231095308. Saya Farah Fari dengan NIM 22 10 95 2013. Baik, kami akan menjelaskan materi tentang uh, pada modul 3 praktikum nomor 3 yaitu tentang pengenalan dan simulasi ROS. Nah, untuk yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang Ubuntu. Ubuntu adalah sistem operasi atau OS berbasis kernel Linux yang bersifat sumber terbuka atau open source. Ubuntu merupakan salah satu sistem operasi yang rutin merilis update yang stabil dan berkualitas. Update dilakukan setiap 6 bulan sekali itu yang reguler dan 2 tahun sekali untuk versi long term service (LTS). Sistem operasi Ubuntu cocok digunakan di berbagai perangkat, mulai dari komputer atau laptop, mobile hingga penggunaan di server. Secara fungsional, Ubuntu bertindak sebagai pengelola sumber daya perangkat keras atau hardware dan penyedia terbuka bagi pengguna agar dapat menjalankan berbagai aplikasi serupa dengan peran yang dijalankan oleh Microsoft Windows atau macOS. Baik, untuk selanjutnya silakan jelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ROS. Uh, ROS atau Robot Operational System, Operating System adalah suatu kerangka kerja atau framework yang berfungsi sebagai jembatan komunikasi antar perangkat lunak pada sistem robotika. ROS memungkinkan berbagai bagian robot seperti sensor, otak kendali, dan motor penggerak untuk saling bertukar data secara efisien tanpa harus terhubung secara fisik melalui pengabelan yang rumit. Sebagai sebuah metasistem operasi, ROS menyediakan lapisan abstraksi perangkat keras, kendali perangkat tingkat rendah, serta implementasi fungsional yang umum digunakan dalam pengembangan robotika. Yang pertama ada antarmuka pengiriman pesan antar proses. ROS menyediakan infrastruktur penyampaian pesan atau messaging interface yang memungkinkan komunikasi antar dua program atau proses yang berbeda. Sebagai contoh, sebuah proses kamera dapat melakukan pengolahan citra untuk menemukan koordinat objek tertentu. Kemudian, koordinat tersebut dikirimkan ke proses pelacak atau tracker. Proses pelacak selanjutnya akan melakukan instruksi pelacakan citra dan menggerakkan motor. Hal ini dikategorikan sebagai komunikasi antar proses karena terdapat dua proses mandiri yang saling bertukar data untuk mencapai satu tujuan emosional. Yang kedua, fitur menyerupai sistem operasi. Meskipun menyandang nama operation system, ROS bukanlah sistem operasi konvensional dalam pengertian tradisional. ROS merupakan sebuah metasistem yang menyediakan fungsionalitas operasi standar seperti abstraksi, perangkat keras, manajemen paket, pengalokasian sumber daya, serta manajemen proses yang memfasilitasi jalannya aplikasi robotika dalam sistem operasi host. Yang ketiga, dukungan dan alat bahasa pemrograman tingkat tinggi. Salah satu keunggulan signifikan dari ROS adalah dukungannya terhadap berbagai bahasa pemrograman yang digunakan dalam riset robotika, terutama C++, Python, dan Lisp. Selain itu, terdapat dukungan eksperimental untuk bahasa lain seperti C, Java, dan Node. ROS menyediakan client library seperti ROS dan ROSP yang memungkinkan pengembangan untuk mengakses seluruh fungsionalitas. ROS dalam bahasa-bahasa tersebut, sebagai contoh, jika pengembang ingin mengimplementasikan aplikasi Android seperti memanfaatkan fitur ROS, perpustakaan ROS Java dapat digunakan secara langsung. Yang keempat, keterampilan perpustakaan pihak ketiga. Kerangka kerja ROS telah terintegrasi secara native dan dengan berbagai perpustakaan pihak ketiga yang yang paling populer di industri. Contohnya adalah integrasi dengan OpenCV untuk kebutuhan fisik komputer dan PCL untuk persepsi robot dalam lingkungan 3D. Integrasi ini memperkuat kapabilitas dari ROS untuk mengembangkan eh, dengan membangun aplikasi yang lebih kompleks dan tangguh. Yang kelima adalah algoritma siap pakai. Terus menyediakan implementasi berbagai algoritma robotik populer yang telah teruji dan siap digunakan. Hal ini mencakup algoritma
kendali PID, algoritma SLAM untuk pemetaan lingkungan secara real-time, serta berbagai algoritma perencanaan jalur untuk navigasi otonom. Yang keenam, kemudahan dalam pembuatan prototipe. Ketersediaan algoritma off-the-shelf dan paket-paket modular memberikan keuntungan besar dalam efisiensi waktu pengembangan. Pengembang dapat dengan mudah membuat prototipe robot, misalnya robot seluler, dengan melakukan penyesuaian pada pakai robot seluler yang sudah tersedia di repositori publik. Karena sebagian besar paket bersifat open source, repositori tersebut dapat digunakan kembali baik untuk tujuan komersial maupun penelitian, sehingga secara signifikan mengurangi waktu pengembangan perangkat lunak robotika. Yang ketujuh, dukungan ekosistem atau masyarakat. Popularitas dan pesatnya perkembangan ROS didorong oleh dukungan komunitas pengembang global yang sangat aktif. Pengembang dari seluruh dunia secara berkelanjutan melakukan pemeliharaan dan pengembangan paket-paket ROS. Dukungan teknis dapat diakses dengan platform seperti ROS Answer untuk tanya jawab terkait bug atau konfigurasi, serta ROS Discord sebagai forum diskusi untuk topik-topik umum dan publikasi berita terbaru terkait pengembangan ekosistem ROS. Alat dan alat dan simulator yang luas. ROS dilengkapi dengan berbagai baris perintah atau command line dan alat GUI untuk kebutuhan debugging, visualisasi, serta simulasi. Alat-alat ini sangat krusial dalam siklus pengembangan robot. Sebagai contoh, AirVis atau ROS Visualization digunakan untuk memvisualisasikan data dari sensor seperti kamera, pemindahan laser, dan unit pengukuran inersia. Untuk kebutuhan simulasi fisik yang lebih mendalam, terdapat simulator gazebo yang mampu mensimulasikan dinamika fisik robot dalam lingkungan virtual 3D yang realistis. Baik, lanjut oleh kawan saya. Selanjutnya adalah arsitektur dan konsep ROS. Pada dasarnya, ROS merupakan sebuah infrastruktur yang dirancang untuk memfasilitasi pertukaran data antara dua atau lebih program maupun proses yang berjalan secara mandiri. Sebagai contoh, jika program A perlu mengirimkan data ke program B dan sebaliknya, mekanisme tersebut dapat diimplementasikan dengan mudah melalui kerangka kerja ROS. Walaupun secara teknis fungsionalitas serupa dapat dicapai menggunakan pemrograman soket secara langsung. Metode tersebut akan menjadi sangat rumit untuk dikelola ketika jumlah program dalam sistem terus bertambah. Oleh sebab itu, RAS menjadi solusi yang lebih ideal untuk menangani komputer antar proses atau interproses communication karena mampu menyederhanakan kompleksitas integrasi pada sistem robotika, di mana blok robot dan aktuator, di mana aktuator 1, 2, 3, 4, dan N itu dari komputasi unit, sensor 1, 2, 3, 4, dan sensor N. Nah, di mana sistem robotika terdiri atas berbagai komponen kompleks yang mencakup sensor, aktuator, serta unit komputasi. Metode yang efektif dalam mengendalikan pergerakan robot adalah dengan merancang program-program independen untuk menangani data sensor dan instruksi aktuator secara spesifik, agar seluruh komponen tersebut dapat beroperasi sebagai satu kesatuan sistem terintegrasi. Diperlukan mekanisme pertukaran data yang terstruktur di mana program-program tersebut. Nah, di mana di sini adalah diagram cara kerja ROS, di mana node 1 itu masuk ke service data message atau service name-nya sebagai klien, lalu masuk ke node 2 sebagai service, di mana di sini topik message data atau topik name itu sebagai publish, lalu keluar menjadi subscribe, di mana semua terhubung ke dalam ROS master. Nah, selanjutnya adalah mekanisme operasional ini diilustrasikan pada gambar yang tadi sudah dijelaskan melalui interaksi antara node 1 dan node 2 ketika sebuah program diinisialisasi program tersebut atau node akan melakukan inisialisasi ke ROS master. Dalam proses ini, node mengirimkan informasi fundamental kepada ROS master yang mencakup identitas node serta klarifikasi data yang akan diproses. Node yang bertugas melakukan transmisi data didefinisikan sebagai publisher, sementara node yang berfungsi menerima data sebagai subscriber. Taskmaster bertindak sebagai pengolah pusat yang menyimpan informasi seluruh publisher dan subscriber yang aktif dalam sistem. Apabila terdapat kecocokan kebutuhan data antara publisher node 1 dan subscriber node 2, Taskmaster akan memfasilitasi koordinasi sehingga kedua node tersebut dapat menjalin komunikasi secara langsung. Pertukaran data antara node ROS mencakup berbagai tipe data primitif seperti integer, float, dan string. Kumpulan struktur data yang dipertukarkan ini disebut dengan ROS message. Melakukan pesan tersebut, sistem dapat mengirimkan data tunggal maupun sekumpulan data dengan tipe yang bervariasi. Transmisi pesan dilakukan melalui jalur komunikasi virtual yang disebut ROS topic.
Setiap topik memiliki identitas atau nama yang spesifik. Sebagai contoh, sebuah topik dengan nama chatter dapat digunakan untuk mengirimkan pesan bertipe string. Saat sebuah node mempublikasikan data ke suatu topik, pesan tersebut akan ditransmisikan melalui jalur tersebut untuk kemudian diakses oleh node yang lain yang telah berlangganan atau subscribe pada topik yang sama. Soalnya yang terakhir adalah selanjutnya adalah komputasi ROS, di mana berikut adalah istilah fundamental yang berkaitan dengan konsep komputasi dalam ekosistem ROS. Nah, yang pertama adalah node ROS, yaitu unit pemrosesan mandiri atau proses yang memanfaatkan antarmuka pemrograman aplikasi atau API. ROS untuk menjalankan perhitungan atau algoritma tertentu. Setiap node dirancang untuk menangani tugas spesifik dalam sistem robotika. Selanjutnya adalah Master ROS, di mana Master ROS adalah komponen sentral yang berfungsi sebagai pengelola komunikasi dan layanan penanaman dalam jaringan ROS. Master memungkinkan antara node untuk saling menemukan dan berkomunikasi satu sama lain. Setelah adalah server parameter ROS, yaitu entitas penyimpanan data yang berjalan bersamaan dengan master ROS untuk menyimpan parameter konfigurasi atau nilai statis secara terpusat. Seluruh node dalam sistem dapat diakses untuk memodifikasi nilai di server ini saat runtime. Aksesibilitas parameter dapat diatur menjadi public, dapat diakses oleh seluruh sistem, atau private hanya dapat diakses oleh node spesifik. Selanjutnya adalah ROS topic. ROS topic adalah saluran komunikasi asinkron berbasis name bus yang digunakan sebagai media pertukaran antar node. Sebuah node dapat dipublikasikan data ke suatu topik, publish, atau berlangganan pada topik tertentu, subscribe, untuk menerima informasi dan tanpa ketergantungan langsung antar proses. Selanjutnya adalah ROS message, di mana definisi struktur data standar ditransaksikan melalui sebuah topik. ROS menyediakan berbagai tipe dan primitif standar, namun pengembang juga mendefinisi struktur pesan khusus sesuai dengan kebutuhan aplikasi robotika yang dibangun. Selanjutnya, yang terakhir adalah ROS service. ROS service menggunakan pola komunikasi sinkron berbasis permintaan atau jawaban request reply. Mekanisme ini berupa pemanggilan fungsi yang hanya dieksekusi saat node klien mengirim permintaan tertentu. Node yang menyediakan layanan disebut server, sedangkan node yang melakukan pemanggilan layanan disebut klien. Mungkin dari saya sekian. Baik, untuk teori dasar robot akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu Prisco. Sudah tuh. Alah dah. Lah, tutup saya. Tutup sudah. Pas tinggal 10 menit dah. Oke dah. Stop sudah. Makasih dah. Gimana sih perkenalan dulu kan? Nggak usah langsung aja. Selanjutnya percobaan B, di mana percobaan Turtle Sim membuat kotak, di mana ya, yang pertama itu membuka terminal yang pertama dengan mengetik ROS score. Nanti selanjutnya ada keluar dari ini dari hasil dari ROS score ini. Nah, di mana selanjutnya itu ROS run Turtle Sim dot itu gunanya untuk menampilkan perintah dari Turtle Sim ini. Nah, menampilkan dari hasil dari Turtle Sim. Habis itu ROS run Turtle Sim ROS care itu berarti tandanya memberikan perintah untuk membuat mendraw kotak. Nah, dan di sini adalah hasil dari draw care, nanti ditampilkan ke Turtle Sim di sini. Nah, selanjutnya itu di mana apabila kita mengetik ROS node list itu apa saja yang aktif pada terminal ini adalah dimana yang pertama ada draw square. Draw square itu gunanya adalah sebagai publisher, dimana itu sebagai perintah untuk membuat kotak otomatis. Selanjutnya itu ada Turtle Sim, dimana Turtle Sim itu bergerak sebagai subscription, yaitu atau menerima data, yaitu dimana menerima data itu dari topik Turtle 1 CMD file, yang dimana nanti akan menampilkan jadi prosesnya adalah dari si publish ini, dari DrawSquare ini mengambil topik dari Turtle 1 CMD file untuk
dikirimkan ke Turtle Steam, yang dimana akan menghasilkan output sebagai berikut, dimana sesuai dengan perintahnya menjadi bentuk lingkaran. Sekian dari percobaan. Selanjutnya itu merupakan kendali robot arm manipulator, yang dimana langkah pertama kita buka dulu terminal baru, sehingga kita akan membuat sebuah node yang berfungsi untuk menampilkan mobile manipulator atau URDF ya. Jadi pada robot arm URDF ini itu akan menampilkan sebuah slider, yang dimana slidernya ini terdapat di sini, yang dimana slider ini berfungsi untuk mengatur gerak dari robot arm manipulator seperti terlihat pada gambar. Setelah itu nodes selanjutnya itu merupakan nodes dari model robot arm manipulator yang bisa disebut URDF Arvis, yang dimana untuk menampilkan visual dari robot arm manipulator ini. Dan kemudian node yang ketiga itu merupakan nodes robot state publish, yang dimana pada robot state publish ini berfungsi untuk mengubah nilai gerakan dari robot state publisher seperti yang terlihat. Kemudian dari tiga node ini dapat ditarik kesimpulan bahwa publishernya itu merupakan si slider, yang dimana pada node join state publisher GUI, dan untuk subscribernya itu merupakan URDF Arvis atau robot state publishernya seperti yang terlihat pada visual berikut. Dan untuk selanjutnya ada yang bernama node topic info join state, yang dimana pada node ini itu kita dapat melihat info dari ROS info yang menampilkan info atau hasil dari perubahan pada slider yang dapat berubah secara kontinu seperti yang terlihat. Ya, sekian, terima kasih. Baiklah, kita lanjut ke percobaan 3. Di sini kita buka terminal baru, kita panggil ROS masternya dengan nantikan ROS core, maka akan keluar seperti ini. Selanjutnya terminal baru, ketikkan source catkin _s garing devel garing setup .bash. Selanjutnya masukkan juga response manipulator underscore tensi display dot launch, akan keluar seperti ini, dan akan keluar Arvisnya. Selanjutnya itu kita lihat ROS.nya. Di sini ada join state publisher underscore GUI, itu ada robot state publisher, ada ROS out, ada Arvis, ada serial node. Selanjutnya kita lihat ROS topic listnya. Di sini ada click point, diagnostic, initial post, join state, move base, simple gearing goal, ROS out underscore act, tf, dan tf static. Selanjutnya itu kita dapat melihat joinnya seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan mencoba simulasi dari Arvis tadi. Di sini kita akan menggunakan join 1 atau base-nya. Dapat dilihat pada join 1 bergerak sesuai dengan perintah dari Arvis tadi. Dan itu join 2. Robot bergerak pada join 2. Ini pada join 3-nya kita ubah. Ini pada join 4-nya.
Sekian, terima kasih.